Halo Sob, kali ini kita akan membahas review Premier League dari minggu kemarin. Ada big match juga antara Manchester United lawan Chelsea. Oke, intro dulu. Halo, selamat pagi Mas Ainun sama Selamat pagi. Mas Jordan. Ya. Dari fan MU, dari fan Chelsea. Chelsea. Iya. Pakai jersey-nya ini. Gimana Mas? Pakai jersey-nya Chelsea. Bangga sama Chelsea kemarin? Ya bangga lah Mas. Bangga. Saya suka sama kipernya loh. Nanti dibahas. Nanti bahas. Iya. Oke, sebelum ke big match antara Manchester United sama Chelsea, kita lihat hasil pertandingan dulu. Hasil pertandingan laga kemarin. Ada Aston Villa Mas yang secara mengejutkan kalah di kandang. Iya. Padahal di kandang kemarin mengalahkan Liverpool dengan skor 7-2. 7-2 ya Mas. 7-2. Awal 72. Sangat menyakitkan sebenarnya Mas. Ada West Ham lawan Manchester City, juga mengejutkan, bisa menahan. Iya. Belum ada yang stabil Mas sampai saat ini. Semua tim Premier League belum ada yang bisa konsisten menang atau dengan permainan yang bagus. Khususnya yang klub besar yang biasa menempati 4 besar Mas ya. Karena kalau kita lihat kan West Ham ini kan juga klub kuda hitam juga itu. West Ham ya. Iya. Ada Fulham lawan Crystal Palace yang kalah. Fulham maklumlah kartu merah. Permainannya juga gitu-gitu aja. Crystal Palace kan ya yang ngalahkan MU di kandang gitu ya. Kita bener ya. Oh iya. mengalahkan MU. Ya, pantesan menang. Ngeri. Nanti ada Mas di MU itu ada fan yang bersyukur karena akhirnya MU setidaknya bisa menahan imbang, nggak kalah lagi di kandang. Tepatnya pelatih dadakan Mas ya. Pelatih online. Ada MU big match nanti kita bahas Mas. Ya, seru ini kayak dibahas. Liverpool sama Sheffield menang 2-1. Permainannya ngoyo, abot iki ngalahno Sheffield. Ada Soton akhirnya kalah Everton Mas. Kartu merah juga. Kartu merah. Siapa? Sigurdsson. Digna. Digne. Lucas Digne. Ya. Akhirnya malah diprotes sama Ancelotti. Padahal minggu kemarin malah Lucas Digne ngambil kartu merahnya di wasit ya. Dari wasit sekarang Kena dia karma. kena karma sendiri. Oke, coba kita masuk ke klasmen dulu Mas. Oh iya. MU kok nggak ada Mas di 10 besar ini nggak ada. Dua Manchester. Oh Chelsea masih di 10. Chelsea menang. Aman. MU udah ada. Ya, aman Mas. Tapi kalau kita lihat keseluruhan Mas, yang biasa menempati 5 besar seperti Arsenal, Chelsea, Liverpool itu di bawah klasemen 5. Ah ini MU alhamdulillah di nomor 15 Mas. Ada ketemu City nomor berapa? City nomor 13. Untung masih ada Mas. Untuk masih ada. Saya kira sudah hilang dari klasmen. Tapi MU ngasih 5 pertandingan Mas. Oke, kita masuk ke big match. Sebagai fans Chelsea bangga Anda kemarin dengan permainannya Chelsea? Sebenarnya nggak bangga. Sebenarnya nggak bangga. Nggak bangga kemana? Ya itu gara-gara pemain tengah pas waktu babak pertama mungkin masih menguasai pertandingan. Setelah Pogba masuk, ya gitu langsung hilang gitu, pemain tengahnya Chelsea. Belum. Langsung Berarti malah sosok Pogba menghancurkan permainan Chelsea. Iya. Kalau dari MU sendiri bangga Mas dengan permainan MU kemarin? Lumayan Mas, karena dari sisi pertahanan yang biasanya di tempat Maguire itu banyak blunder, yang kemarin sudah sempat menunjukkan tren positifnya. Tapi yang di lini tengahnya kita gak boleh melupakan sosok McTominay dan Fred yang menjadi gelandang bertahan yang bisa menahan serangan dari pemain tengahnya Chelsea ya Mas ya. Tapi malah Van de Beek dicadangkan Mas. Iya, karena kan juga yang ngerti itu kan pelatihnya langsung gimana kondisi pemainnya. Jadi kalau kita sebagai fans yang ngerti cukup menikmati aja pertandingan. Loh, bahkan Patrick Evra sebenarnya kan bahkan legendnya MU mengatakan buat apa beli Van de Beek kalau dicadangkan setiap pertandingan, bahkan 6 pertandingan ini kan 5 pertandingan ini dia bukan starter Mas. Iya. Tapi bahkan kemarin nggak diturunkan sama sekali waktu lawan Chelsea. Ya memang banyak yang berekspektasi kalau misalkan Van de Beek main bakal lebih baik, tapi juga nggak menutup kemungkinan kalau Van de Beek main permainan MU bisa lebih baik gitu. Jadi kembali lagi yang paling ngerti situasi dan kondisi pemain pelatihnya.
pelatih sendiri. Mesti banyak pertimbangan. Tapi beruntung Chelsea kalau Van de Beek gak main. Kalau Van de Beek main pasti ngegolno. Iya belum tentu juga. Belum tentu. Kemarin kipernya Chelsea juga tahu sendiri kayak Wakabayashi loh mas. Oh, kalau penculit deh. kalau lo Versi Afrika Mas. kalau lo sebenarnya malah Chelsea harusnya nggak bangga mas. Kalau Iya, kipernya nggak yang bangga. berjibaku berarti kan keserang terus. Keserang terus. Coba lihat Tapi statistiknya dulu. dilihat dari backnya sudah bagus kayak Thiago Silva kemarin Chilwell main. Benil main. Tengahnya Sebenarnya tengahnya yang bobrok mas. tengahnya Bobo. Iya. Kan Kalau tiga kayak biasanya kan teh. kita lihat statistik mas. Kalau dari total shoot kalah sama MU. Sebenarnya kemarin tuh Iya. permainannya Mendy sama Rashford. Sebenarnya gitu kan shooting. Cuma ya sayangnya Rashford ya beberapa pertandingan one on one sama kiper dredeg. Mesti kena itu mas. Aslinya cendedeki aku mas. Untungnya gagal. Soalnya Rashford kan punya speed yang kenceng ya. Jadi Iya. back kayak kelas Thiago Silva ngejar mungkin keteteran. Cuma kemarin ya beruntung Mendy itu bisa clean sheet lawan MU. Emang pas lagi bagus mainnya. Total shoot ada 14 MU, 6 Chelsea, on target 4, Chelsea cuma 1. Siapa Ya. mas? Yang bisa on target itu? Itu loh mas Timo Werner. Timo Werner. Iya. Passing 83%, tackle 3 kartu kuning untuk MU, 1 kartu kuning untuk Chelsea, red card 0. Ada gambar yang menarik mas ketika Gimana mas? berbicara VAR antara Maguire sama Ashley. Iya. Ashley kemarin dua sama Thiago ya? Iya Thiago ya? Iya. Kanannya kan James kanannya. Iya. Nah, Ashley menurut Kemarin itu kayaknya apa kayak line up-nya itu kayak baru gitu. Gak pernah 3-4-3 formasi. Iya. formasinya ya belum punya pakem pasti lah Mbak. Iya, sampai saat ini ya. Iya, makanya itu kan hasil seri itu cukup bagus kalau dilihat dari line up-nya. Apalagi di kandangnya MU. Kandangnya MU. Ada gambar yang menarik mas. Kontroversi ya. Monggo dikomeni. Menurut Chelsea Chelsea itu harusnya penalti mas. harusnya. Iya, soalnya boleh di atas, posisi juga gak boleh melompat. Ya. Anda itu sebenarnya nggak usah fan kardus mas, kayak kata Justin. Kalau pengen menang gitu ya, kalau bisa nggak usah penalti gitu loh mas. Tapi dilihat dari pelanggarannya loh mas, kan ya wajar, nggak minta-minta maksudnya. Nggak minta kayak diving gitu. Tapi memang kayak gulat gitu mas. Lah iya. Maguire. Ini MMA apa sepak bola gitu loh. Kalau fan Mas Jordan. Ya, tapi kalau lihat dari beberapa corner kick yang sebelumnya mas ya, itu terlihat Aspilicueta itu nempel terus ke pemain belakang MU yang jaga. Jadi kayak ngerangkul gitu. Oh sebelumnya, corner sebelumnya. Ini saya dapat gambarnya. Oh ya. Jadi kalau dibilang pelanggaran ya itu kembali lagi sama keputusan wasit. Mungkin wasit juga lihat track record Aspli sebelumnya kan bisa gitu. bisa jadi, Kita kan nggak tahu iya. juga. Kemarin kan ada apa Rashford kan sikilnya kan kedekan sama siapa ya? Sikilnya gitu loro. Ya itu aja syuting sama VAR loh, masa kayak gini kan enggak kan ya aneh loh mas mestinya. Ya tapi kalau ya mungkin bener kayak kita ambil jalan tengah. Kalau saya sih memang kalau dari gambar ini harusnya penalti. Iya. Tapi kalau lihat dari track record Aspli yang sebelumnya nempel ke Maguire atau dia McTominay. ya kayak gitu, mungkin wasit juga mengira ininya Aspli sendiri yang membuat-buat. Nah kan gitu. Tapi untuk sampai pertandingan ke-6 ini, untuk kinerja VAR menurut kalian berdua Kalau menurut saya belum optimal. belum optimal gimana? Kalau Liga Inggris sih maksudnya banyak kontroversinya gitu mas. Tapi kalau kita lihat di liga yang kemarin Real Madrid vs Barcelona, El Clasico kemarin. El Clasico kemarin itu kan juga sedikit ada kontroversi. Oh iya. Yang Barca. Ramos. Iya. Ramos ditarik ke kanan, jatuhnya ke kiri. Nah, Sama handsballnya sama Tapi kan- Varane. Iya. tapi kan media kan nggak nyorot itu. Nyorotnya kan selalu MU sampai ada sebutan Varchester gitu. Manchester. Gosok voucher loh mas. Kemarin aja gak gosok voucher kemarin. Untung aja. Nah gitu. Manchester. Jadi MU itu selalu Kalau nggak VAR penalti. VAR penalti. Ya. terus juga media itu sewenang mas kalau ada berita kayak gini masalah MU atau yang berbau kontroversi itu selalu di up. Kalau MU ya. Selalu kalau MU padahal Tapi ya ya sampean kan tahu Mas fan MU di dunia yang paling banyak. Nah, Jadi media kan
Pecis Mas nek duwe. MU gak mangan deh. Nah, kalau kemarin di sosmednya MU yang man of the match Lindelof. Lindelof. Kalau dari Chelsea Mendy. Mendy. Kita ada datanya Mendy. Kalau menurut saya memang pemain ini cukup cekatan menghalau bola daripada Kepa. Posisinya. Iya. Tapi kurang ganteng menurut aku. Ini nggak ganteng lu seneng gak? Gini loh Mas, gini loh. Lu sumpah Saya kira Mas, Chelsea ku ya lek pemainnya lek malah penak-penak Mas. Drogba. Pemain MU cari Kepa loh. Pemain MU banyak Kepa kembali. Berharapnya. Chelsea dari dulu emang gitu Mas, kayak Drogba. Tapi ini saya nemu fakta menarik dari Mendy. Iya. Menjadi kiper pertama Chelsea yang menjaga clean sheet di Old Trafford sejak dibuat Courtois pada Desember 2015. 5 tahun. 5 tahun lalu. Ini yang pertama kali clean sheet. Sebelumnya yang tahun lalu kan kebobolan 4-0. Jangan dibahas Mas. Aku saksinya selalu loh. Jeling nomor. Yang Kepa, yang itu awal-awal Lampard jadi pelatih. Awal Lampard jadi pelatih kalah 4-0. Presentasi penyelamatannya 93,2%, man of the match 2 kali. Mungkin pembelian yang terbaik dari Lampard. Itu untuk rekomendasinya Peter Cech soalnya Mas. Oh ini. Iya. Siapanya Peter Cech Mas? Ponaan. Kayaknya ya Masih saudara. orang dalam nih. Ini ada menarik fakta dari Peter Cech. Ya, jadi gimana? Edward Mendy menjadi kiper pertama Chelsea yang mampu menjaga clean sheet pada 2 laga perdananya di Premier League sejak Peter Cech melakukannya pada Agustus 2004. Kok sama tambah tahu tuh Mas daripada aku, 16 Mas. tahun. Ya, itu berarti fan beneran Mas. Beneran. Fan Premier League. Gak abal-abal ya. Gak abal-abal. Sejak 16 tahun itu bisa menjaga clean sheet 2 laga perdananya sejak Peter Cech. Ada Evra mengungkapkan, saya pernah menyaksikan gulat dan bahkan Hulk Hogan akan melakukan tindakan seperti ini. Sudah jelas penalti dan itulah mengapa VAR. Kami bisa berbicara soal ini sepanjang hari tapi ini sudah jelas penalti buat Chelsea. Ini Evra loh Mas. Iya, Evra. Emang Evra ini mantan pemain MU yang sampai sekarang masih kritis soal Iya. forma MU. Gary Neville, Evra itu pasti. Karena ya selain dia jadi legend tapi dia juga kan suka sering ke pandit di acara TV bolanya kan. Iya, Masih sering Kalau jadi pasti legend ditanya seperti ini media. bagus Mas. Jadi lihatnya itu enggak karena aku mantan pemain MU terus MU dinaik-naikkan enggak. Dia melihatnya secara netral. Berarti positif Mas ya? Positif. Dia ya lebih netral karena dia ya kalau harusnya penalti. Ada Hazen Pink. Waktu kemarin kan ini Hazen Pink sama Evra itu kan ada di Sky Sport itu, dia menjadi pandit berdua saat pertandingan big match ini. 100% penalti sebab ini dari Hazen Pink, sebab apa coba yang Maguire lakukan. Jika Anda melihatnya, Maguire mencekik Cesar Azpilicueta, dia menghentikan lompatannya, dia memberikan beban kepada pundaknya. Sebenarnya itu masih menjadi titik pelanggaran. Kalau hanya merangkul saja kan mungkin ya memang menjaga ya marking. Tapi kalau sudah menahan lompatan sama menimpa beban itu mungkin yang sering jadi pelanggaran dari bola atas seperti itu. Saya mau coba ke Mas Jordan, ini ada di sosmed rame. Kita bahas MU Mas karena ini dari Twitter MU ada retweetnya, ada balasannya. Monggo, ini ada dibaca silakan Mas. Ada kemajuan Domets Home sebelumnya kalah sekarang imbang. Emot tertawa. Ini dari Awis. Iwaditya. Halo Awis. Anda ada kemajuan bener loh Mas. Ya emang ada kemajuan karena dari yang kemarin lawan PSG bisa menang itu kan tandang semua. Soalnya sebelumnya saya diremehkan. Wes nggak usah nonton, wes pasti kalah. Oke, sama Mas Ainul. Oke ya. Terus nggak usah ndelok kalah dulu loh. Kan yang kemarin backnya Tuan CB sama Lindelof kan sudah baik. Ini mungkin Maguire lihatnya dari sisi itu. Jadi beberapa pertandingan kan dia blunder seperti yang lawan Tottenham sampai 6 gol. Sampai 6-1 itu kan. Tapi Maguire itu menurut Anda pantas dihargai label harga segitu dan menjadi kapten? Belum. Kalau saya sendiri sih ya netral lah. Belum Mas. Karena ini sekelas MU yang punya harusnya zaman Vidic ya. Tapi kemarin pas Maguire masulin perasaannya Anda gimana Mas?
Seneng apa? Deg Mas. Banyak kok yang saya kan ikut di di fanspage-nya MU di Facebook gitu kan. Iya. Banyak kok yang Pesimis. kalau mau geyur main terus permainannya MU jadi seperti apa gitu. Tapi ya ini bisa dibuktikan lawan Chelsea kemarin bisa konsisten mainnya dari babak Karena pertama sampai terakhir. sering buat blunder. Nah, Sering buat blunder dia soalnya. terus penguasaan bolanya juga kurang. Nah itu Mas, mungkin MU kalau dia mengikuti perkembangan bola zaman sekarang untuk bisa masuk ke depan, serangan dari depan mungkin De Gea oke, tapi ketika backnya belum sekuat City atau sekuat Liverpool mungkin. Nah seperti itu mungkin seperti itu. Menurut saya Banyak pemain belakang yang passing ke kiper. Oh iya sama Mas, sama Chelsea juga gitu Mas. Sering bebas. Kepa akhirnya kena korban Mas. Mendy belum habis ini. Mendy kemarin hampir aja. Hampir aja. Nanti tampilkan gambarannya. Karena memang sekarang susah Mas. Kalau sudah bermain bola dari belakang tapi lawan ngepres, kalau kiper nggak benar-benar siap, pasti kayak Kepa. Sebenarnya Kepa itu mainnya bagus Mas. Cuma blundernya itu gara-gara dioper sama back. Nah, bahkan ada statement dari Mas Ainun kalau nggak pengen Kepa blunder jangan ngoper ke belakang. Nah gitu. Ini ada lagi Mas dari fan Chelsea Almadani. Ini yang paling seneng saya Mas komennya Mas. Gimana Mas? Duel guru penjas mendapatkan hasil imbang. Duel guru penjas. Model training ambek jaket olahraga ngadeg mantan pemain guru penjas. Bener ya. Benar loh. Karena ketika guru penjas janjian untuk mendapatkan hasil imbang, di tengah dia rawan untuk dipecat. Dua-duanya kan dipecat. Bahkan Chelsea kemarin sebelum podcast ini kan ada 5 rekomendasi pelatih. Kalau kalah lawan MU ini ya. Iya. Kalau kalah lawan MU kemungkinan akan dipecat dengan rekomendasi 5 pelatih. Oleh juga. Kasihan Oleh sebenarnya Mas.